Halo guys, kembali lagi bersama Bangku Sinema. Kali ini gue akan membahas salah satu film thriller monster yang menurut gue adegan di filmnya itu cukup seru. Film ini berjudul Sting, yang baru aja dirilis pada tahun 2024. Oh iya, sebelumnya gue doakan kalian agar sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah ya. Ya udah, biar nggak berlama-lama, langsung aja kita bahas alur ceritanya. Film diawali saat seorang anak gadis remaja yang sedang memasuki sebuah ruangan di salah satu apartemen kumuh. Diketahui gadis ini bernama Charlotte. Dia menemukan seekor laba-laba kecil yang sedang menempel di tangannya. Saat terdengar suara seseorang menuju ruangan tersebut, dia segera memasukkan laba-laba kecil itu ke bungkus korek api. Lalu dengan cepat dia melarikan diri melalui lubang ventilasi udara. Lalu datanglah nenek si pemilik ruangan tersebut. Dia bernama Gunter, yang juga nenek dari Charlotte. Gunter melihat ada dinding kacanya yang pecah. Lalu dia segera melapor ke ayah tirinya Charlotte yang diketahui bernama Ethan dan melaporkan bahwa ini adalah perbuatan anaknya. Saat Charlotte baru saja tiba di kamar, dia langsung memasukkan laba-laba tersebut ke toples kaca miliknya. Karena dia senang, kemudian dia memfotonya dan mempostingnya ke media sosial. Lalu dia memberi nama laba-laba itu dengan nama Sting. Sting bukan laba-laba biasa, dia bisa mengeluarkan suara seperti layaknya burung beo. Charlotte melatih suara laba-laba tersebut dengan siulan, yang menandakan kalau itu adalah suara laba-laba yang sedang meminta makan. Lalu diberikanlah kecoa kecil, dan dalam sekejap, kecoa tersebut disantap dengan lahap. Saat ayahnya yang bernama Ethan sedang menggambar komik, dia seperti mendengar sesuatu dari dalam kamar Charlotte. Dia melihat gambar laba-laba di meja belajarnya, dan sebuah toples. Tapi di saat yang bersamaan, Charlotte datang, dan dia tidak menyukai ayahnya datang secara diam-diam menyusup ke dalam kamarnya. Di malam hari, saat Charlotte sedang tidur, tiba-tiba saja laba-laba yang berada di dalam toples tersebut membuka tutup toplesnya sendiri. Lalu binatang itu berjalan keluar dan memasuki saluran ventilasi udara. Sampailah laba-laba tersebut di sebuah kamar milik nenek Gunter. Burung kakatua miliknya yang belum tidur tersebut ternyata mengetahui keberadaan laba-laba yang datang. Besok paginya, saat keluarga Charlotte sedang sibuk bekerja, mereka mendengar teriakan keras nenek Gunter dari kamarnya. Lalu kemudian Ethan datang menemuinya, dan terlihat burung kakatua tersebut sudah tinggal daging tanpa kulit. Gunter menduga ini karena tikus, padahal bukan. Gunter lalu menyuruh Ethan untuk menelepon Frank, si pembasmi hama. Setelah datang, Frank juga merasa kebingungan. Dia menduga ada hewan kecil yang menyerang burung itu, tapi nggak tahu apa. Kemudian dia langsung mengasapi saluran ventilasi udara itu dan berniat membunuh hewan tersebut. Di kamar, Charlotte melatih suara laba-laba tersebut dan menyiapkan kecoa sebagai makanannya. Tanpa sengaja, dia melihat kapur barus jatuh ke dekat toples tersebut, dan kelihatan laba-laba itu menjerit dan tidak menyukainya. Seketika toples itu menggelinding dan ditangkap oleh Charlotte. Kemudian dia mengatakan kalau laba-laba itu tubuhnya semakin cepat membesar. Saat Frank mau mengasapi kamarnya Charlotte, dia nggak membolehkan karena ada Sting di situ. Tapi Frank mengatakan kalau laba-laba ini bukanlah hewan peliharaan, dan sebaiknya dia memelihara anjing atau kucing. Lalu Frank melihat laba-laba tersebut, tapi kayaknya Sting gak begitu suka dengan Frank. Malam harinya, Charlotte memberi makan Sting dengan kecoa, dan langsung dilahap habis. Saat dia sedang tidur, Sting keluar dan berjalan menyusuri lubang ventilasi. Tibalah Sting di sebuah kamar yang pemiliknya bernama Maria. Di rumahnya, Maria juga memelihara anjing kecil. Tiba-tiba saja anjing tersebut menggonggong terus-menerus ke arah ventilasi. Karena Maria merasa terganggu dengan gonggongannya, dia mengeluarkan anjing tersebut keluar dari kamar. Saat Maria di dapur dan sedang melihat foto keluarga kecilnya, tiba-tiba saja esok harinya Charlotte menemui Eric. Dia salah satu tetangga di apartemennya. Dia mengatakan ingin membeli kotak akuarium di rumahnya
untuk menaruh laba-laba miliknya, karena ukurannya yang terus membesar. Eric merasa curiga, karena sepertinya ini bukan laba-laba biasa. Sting bisa mengeluarkan suara, sedangkan laba-laba normal tidak memiliki pita suara. Eric akhirnya mau membuatkan akuarium tersebut secara gratis, tapi dia harus meminjam laba-laba tersebut untuk sementara waktu. Saat Ethan dan Heather sedang mengobrol, mereka mendengar suara aneh dari ventilasi rumahnya. Ethan lalu segera mengecek saluran tersebut. Saat melongok ke dalam, tiba-tiba nongol seekor anjing yang ternyata anjing tersebut adalah miliknya Maria. Ethan kemudian mengantarkan anjing tersebut ke kamar Maria. Saat dia membuka pintunya dan berjalan menuju dapur, dia melihat kondisi Maria sudah terbaring tewas berlumur darah. Polisi kemudian mengangkut mayat tersebut, dan polisi lainnya menginterogasi Ethan. Di saat yang sama, Ethan menerima telepon dari Eric, tetangganya di apartemen. Dia memberitahu kalau ternyata Charlotte memelihara laba-laba besar yang sangat berbahaya. Tadinya Ethan gak percaya, tapi setelah melihat, dia akhirnya percaya. Ethan kemudian menemui Charlotte, dan kemudian mereka bertengkar hebat. Saat malam hari, Nenek Gunter kehilangan kucingnya. Lalu dia mencari kucingnya tersebut dengan menyusuri lorong apartemen. Sampai dia melihat tutup lubang ventilasi yang sudah terlepas. Lalu dia mendengar suara kucingnya dari dalam lubang itu dan mulai memasukinya. Ethan terlihat stres dengan kehidupan dan pekerjaannya. Sampai pada akhirnya dia bertengkar dengan istrinya dan meminta Charlotte untuk masuk ke dalam kamar bersama adiknya. Tiba-tiba istrinya melihat laba-laba raksasa tersebut berada di atap rumahnya dan menyerang Ethan dan juga menyerang Heather. Saat Charlotte menyadari bahwa sudah tidak ada lagi mereka di ruangan itu, ia lantas melihat lubang ventilasi yang terbuka. Gak lama kemudian, anjingnya si Bonnie juga diculik oleh Sting. Lanjut tak berapa lama, kemudian adik bayinya yang bernama Liam juga hilang. Charlotte tahu kalau ini adalah perbuatan Sting. Lantas ia berniat membunuhnya dan mempersiapkan segala perlengkapan yang dibutuhkan. Dia membuat racikan kapur barus yang dimasukkan ke dalam pistol air dan mulai memasuki lorong ventilasi. Charlotte menemukan anjingnya yang bernama Bonnie, yang sudah dalam kondisi mati. Lalu dia menuju kamar Eric dan menemukan Eric juga dalam kondisi sudah nggak berdaya dan terjebak di jaring laba-laba di atap rumah. Charlotte kemudian berhasil menemukan ayahnya di lorong dalam kondisi berdarah dan sudah terjerat jaring laba-laba juga. Charlotte dan ayahnya selamat. Charlotte terlihat sangat ketakutan, tapi ditenangkan oleh ayahnya untuk memberinya semangat. Tak selang berapa lama, Frank si pembasmi hama juga jatuh ke ruangan tersebut. Dia diserang oleh Sting. Untungnya dia masih selamat. Mereka kini menghadapi laba-laba ini bertiga. Frank akhirnya terbunuh. Lalu Charlotte dan ayahnya masuk ke ruangan mesin pemadat sampah. Di tempat itu mereka menemukan istrinya dan Liam si bayi mungil. Mereka menyiramkan kapur barus untuk melepaskan jaring laba-labanya. Come on, Sting.
Come get some food. Sting akhirnya mati. Kepalanya terjepit di pintu mesin pemadat sampah. Akhirnya mereka bertiga berhasil keluar dari mesin itu dan melihat Ethan sudah dalam keadaan hampir mati. Ethan akhirnya selamat dan Charlotte mengatakan kalau dia menyayangi ayahnya dan kemudian memeluknya dengan erat. Kalau dilihat dari endingnya sih, kayaknya bakalan ada sequelnya. Nanti kita tunggu bareng-bareng aja ya guys. Oke deh, segitu dulu aja pembahasan dari gua mengenai film ini. Jaga kesehatan, see you next time, bye-bye.